Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Nah, saya mau menjelaskan banyak yang menyalahpahami tentang hadis bahwa syafaat diberikan pada orang yang keimanannya itu hanya seberat dirham atau hanya seberat biji sawi. Kemudian di hari Yaumul Hisab itu mendapat syafaat dari umat muslim, dari Rasulullah dan dari Allah. Nah, itu banyak yang menyalahpahami bahwa kalau muslim itu pasti akan mendapatkan syafaat itu. Padahal kan hadisnya itu berbunyi adalah keimanannya seberat biji sawi, keimanannya seberat dirham, dinar, dirham. Artinya keimanannya itu sah. Nah, apakah muslim itu pasti sah keimanannya? Belum tentu. Karena kalau sahnya keimanan itu punya syarat. Syariat Islam itu punya 3 tingkat: individu, tingkat mutsona pasangan keluarga, kemudian tingkat jamaah. Walaupun Anda memenuhi syarat tingkat keimanan secara individu, sudah menjalankan 6 rukun iman itu, tetapi kalau jamaah, tempat Anda hidup, tempat Anda bergabung, tempat Anda bermasyarakat, itu tidak menjalankan, tidak memenuhi keimanan, maka hakikatnya tidak beriman. Itu yang dimaksud surat An-Nisa 65. Mereka pada hakikatnya tidak beriman sampai mereka mau mengangkatmu Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Jadi kalau rukun iman yang 6 itu kita penuhi, kita beriman secara individu, tetapi kita hidup di dalam masyarakat yang tidak menjalankan hukum Islam, artinya kita ini muslim, keimanan kita sudah terpenuhi, tapi kita berada di jalan dolim. Kita tidak dolim, tetapi kita berada di jalan dolim. Artinya jalan dolim adalah kedoliman yang dilembagakan, dan kita mentaati lembaga itu. Kita muslim, kita beriman, tetapi kita berada di jalan zalim. Padahal Allah sudah memperingatkan di dalam surat Al-Fatihah itu bahwa jalan yang diberi nikmat itu bukan jalan kafir. Jalan kafir itu apa? Jalan kafir, jalan makdub. Jalan makdub itu adalah orang kafir yang melembagakan kekafiran. Bukan pula jalan dolim. Jalan dolim itu adalah orang muslim yang melembagakan kezoliman. Maksudnya itu. Nah, terkait dengan syafaat, kalau kita ini masih di jalan zolim, maka tidak ada syafaat untuk kita. Jadi hadis yang bunyinya kalau ada keimanan itu seberat zarah, seberat dinar dirham akan mendapat syafaat, itu maksudnya kalau kita ini berada di dalam jamaah beriman, ya, tidak ada dealing dengan An-Nisa 65. Kita berada di dalam jamaah beriman, masyarakat yang menjalankan hukum-hukum Islam seperti sunnah Rasulullah. Contohnya di Imarah Islam Afghanistan sana. Kemudian ada seorang manusia yang dari lahir sampai matinya dia hanya berbuat jahat saja. Satu-satunya kebaikan itu dia hanya pernah tersenyum kepada manusia lain. Hanya itu kebaikan yang dia bikin kepada manusia lain. Kemudian dia mati di Yaumul Hisab. Itulah yang dimaksud orang yang keimanannya seberat zarah. Jadi satu-satunya amalan itu hanya tersenyum doang.
Amalan yang lainnya kejahatan semua, tapi dia di dalam jamaah beriman, imannya sah. Seumur hidup dia berbuat jahat dari lahir sampai mati, jahat aja perbuatannya. Satu-satunya kebaikan yang pernah dia perbuat adalah sedekah sebesar 1 dirham. Hanya sekali doang sedekah ke masjid 1 dirham. Setelah itu berbuat jahat lagi. Nah, orang-orang seperti itu akan mendapat syafaat walaupun dia seumur hidupnya jahat, karena dia berada di jamaah yang beriman. Imannya sah walaupun hanya dibuktikan dengan kebaikan seberat dirham. Nah, kalau kita tidak di dalam jamaah beriman, kita di jalan hidup di bawah lembaga zolim, di jalan zolim, masyarakat yang tidak menjalankan hukum Islam, kemudian kita berbuat baik seumur hidup, ya kita tetap masuk orang zolim. Tidak ada syafaat. Rasulullah sudah membuat garis batas. Aku tidak bertanggung jawab atas jiwa umatku yang hidup di tengah-tengah kaum musyrik. Kezoliman yang dilembagakan inilah kemusyrikan. Ini kemusyrikan yang besar. Ingat gak firman Allah di dalam surat Luqman? Sesungguhnya syirik itu adalah kezoliman yang besar. Kezoliman yang dilembagakan itu bukan besar lagi. Itu kezoliman yang tiada batas. Karena semua orang terkena efeknya, efek dosanya. Kezoliman yang dilembagakan itu jalan zolim. Dan disitulah artinya kita, walaupun kita muslim, kita beriman, kita mati di tengah-tengah orang musyrik, di bawah lembaga kezoliman, Rasulullah tidak bertanggung jawab. Bagaimana? Apakah Allah bertanggung jawab? An-Nisa 97. Dan ingatlah orang-orang yang menempuh jalan zolim itu ketika diwafatkan. Mereka ditanya, bagaimana kamu ini kok bisa begitu? Muslim, beriman, tapi kok hidup di lembaga yang melestarikan kezoliman, lembaga kezoliman, kok kamu diam saja? Kami tertindas masalah malaikat. Kepada mereka dikatakan, malaikat menjawab, bukankah bumi Allah itu luas? Kalau tidak bisa menjalankan syariat di sini, kalau kamu dipaksa zolim di sini, ya kamu pergilah ke bumi lain. Hijrah, kamu bisa hijrah di atasnya. Dan orang-orang itu kembalinya ke neraka jahanam. Kalau Allah sudah berlepas tangan, Allah berlepas tangan, kemudian Rasulullah juga berlepas tangan, siapa yang akan memberi syafaat? Nah, jadi jangan salah mengerti bahwa syafaat itu untuk umat muslim yang keimanannya seberat dirham, seberat zarah, keimanannya harus sah dulu. Sah itu batasannya adalah An-Nisa 65. Bahwa kita harus di dalam jamaah atau di dalam masyarakat yang berhukum pada hukum Islam. Itu baru sah keimanan kita secara kafah. Kalaupun kita sah secara individu, keimanan kita sudah menjalankan rukun iman yang 6, kita sudah muslim menjalankan rukun Islam yang 5, tetapi hidup kita di jalan zalim, kita sudah diperingatkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Janganlah kamu termasuk yang di jalan maghdub, orang kafir yang melembagakan kekafiran. Jangan pula kamu di jalan zolim, orang muslim yang melembagakan kezoliman. Jelas kan? Oleh karena itu, mari kita introspeksi, mari kita muhasabah, mari kita bertaubat, memperbaiki hidup kita agar kita mendapat syafaat dari Rasulullah. Caranya yaitu dengan memisahkan diri dari lembaga-lembaga kezoliman. Kalau kita lemah, ya kita sembunyi, kita ujlah saja. Begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.